pakai bekabuluh, aku pakai bekabuluh. Tapi yang ingin ku diskusikan hari ini adalah wisnipes. Ya, wisnipes. Coba kamu perhatikan ini, wisnipes karo ini ya. Wisnipes karo. Apa kesan lu untuk membedakannya dengan bekabuluh? Nah, bekabuluh. Ini dia. Kalau yang saya lihat yang pertama sekali itu adalah kalau bekabuluh ini tegas, ya, tegas, berprinsip dan menarik, ya, tegas, berprinsip dan menarik. Tapi kalau kita perhatikan di wisnipes yang selalu dipakai oleh perempuan karo ini yang pertama sekali ini kesanku ya. Kalau kamu bagaimana? Pertama sekali kesanku ini sangat indah, ya, indah dari coraknya, dari dari ornamen-ornamennya yang ada di sini, ya. Ini sangat indah ya, sangat indah. Kemudian atraktif. Ini kalau dibandingkan bekabuluh menurut saya ini lebih atraktif, lebih menarik gitu ya, lebih cepat menangkap mata kita atau eye catching kita ya. Itu yang kedua. Yang ketiga selain menarik eye catching, tapi tetap wisnipes ini adalah punya prinsip. Bekabuluh punya prinsip, yaitu buluh yang dibekal, tegas, berani, kesatria gitu ya. Itu adalah bekabuluh. Tapi ini adalah dia punya prinsip di dalam kelemah lembutannya. Ini dia. Ini lemah lembut kelihatan, lembut gitu ya. Menarik, lembut, atraktif, lalu ada prinsip juga. Apa prinsipnya? Ini menarik sekali untuk kita apakan bersama-sama. Ini jelas bagi perempuan. Tapi di mana dia dipakai itu menentukan siapa pemakainya. Sekali lagi ya, di sebelah mana dia dipakai itu menentukan siapa pemakainya, siapa pemakai dari wisnipes ini. Siapa pemakai dalam arti apakah dia masih gadis atau tidak. Ini dia. Ini sangat ditentukan itu di sebelah mana, di bahu mana dia pakai. Jadi ada prinsipnya. Wisnipes ini tidak sembarangan dipakai. Ya, tidak sembarangan dipakai. Nah, ini yang membuat saya sangat tertarik untuk membahas mengenai wisnipes berusi 5 enda ya. Wisnipes berusi 5. Coba saya rapikan dulu sebentar ya. Oke. Di mana dia dipakai, sebelah mana dia dipakai itu menentukan siapa dia. Ini kan pakaian dari muda-mudi ya. Muda-mudi kalau dia melakukan gendang-gendang aron, keyboard istilahnya sekarang itu kan banyak juga pemuda-pemuda dari kampung yang lain, ya, kampung yang lain itu menghadiri gendang-gendang aron itu, ya kan? Nah, ketika pemuda-pemuda yang lain itu datang melihat gendang aron, tentu salah satu tujuannya adalah mencari teman bicaranya, ya, untuk selanjutnya dan selanjutnya. Siapa tahu nanti ada hati bertaut. Nah, disitulah awal perjumpaannya. Jadi apa filosofinya? Nah, seperti saya katakan tadi bahwa wisnipes kalau laki-laki bekabuluh asal di sini dia pemuda, bapak-bapak, kakek-kakek sama semua di sini semua. Jadi laki-laki karo itu tegas hanya di satu posisi seperti ini, atau dibuat jadi bulang gitu ya, dibuat jadi bulang. Ini seperti ini. Nah, ini dia. Tetapi wisnipes ini sangat ditentukan di sebelah mana dia pakai. Apakah di sebelah kiri oleh perempuan atau di sebelah kanan. Ini menentukan. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Nah, apa bedanya? Ada bedanya dan sangat mendasar bedanya. Ya, sangat mendasar bedanya. Yang pertama nih, kalau dia pakai di sebelah kiri,
itu berarti yang memakai itu masih si muda-muda. Dia itu masih gadis. Loh. Tapi kalau dia pakai sebelah kanan, itu berarti dia itu sudah punya keluarga, ya, sudah punya keluarga. Jadi anak muda dari kampung manapun melihat ada yang menarik hatinya, dia lihat di mana posisi wisnipes yang dia pakai. Sebelah kiri berarti siap untuk diajak bicara. Tapi kalau sebelah kanan itu berarti ini udah wanita dewasa, ladies. Nah, apakah hanya itu? Ini dia, nenek moyang kita itu cerdas sekali. Cerdas sekali, teman-teman sekalian. Dia pikir begini, bagaimana kalau yang sebelah kiri gadis, tapi dia sudah tidak mau lagi, dia sudah punya pacar misalnya, atau dia sudah punya tunangan. Ada tandanya enggak? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah, dia udah wanita dewasa, dia pakai sebelah kanan. Tapi kan bisa juga dia itu sirang kematian, ya, berpisah sama suaminya, kan bisa juga. Dan dia tetap ingin mencari pasangan yang baru. Bisa nggak? Bisa. Ada tandanya nggak? Ada. Nah, ini kecerdasan nenek moyang kita itu, nenek moyang orang Karo itu. Waduh, hebat kali. Jadi bagaimana membedakannya? Ya, yang pertama tadi kalau sebelah kiri itu umumnya adalah perempuan, gadis. Sebelah kanan adalah udah ibu-ibu, udah udah punya keluarga, ngorjabu. Itu kalau dia pakai sebelah kanan. Wow. Jadi tidak sembarangan memakai wisnipes ini, sekalipun dibuat sangat lembut, sangat menarik, tetapi juga tetap dia punya prinsip. Wih, makin bangga kan jadi orang Karo? Makin bangga kan? Nah ini dia, teman-teman sekalian. Nah, lalu bagaimana membedakannya? Ini dia. Anda perhatikan ini, garis putih ini. Ini garis putih, ada garisnya. Kalau dia pakai sebelah kiri, garis putihnya di dalam ya, begini, ini berarti dia masih gadis dan siap untuk berbicara dengan siapapun. Artinya dia belum punya ikatan dengan seorang laki-laki. Ingat, itu kalau dia pakai sebelah kiri dan garisnya di dalam, berarti dia seorang wanita, seorang gadis yang siap berkomunikasi lebih lanjut dengan siapapun, kecuali hanya satu, turangnya. Itu nggak boleh. Kecuali turangnya. Makanya ketika acara-acara guru-guru aron, acara keyboard, acara gendang muda-mudi itu antara laki-laki dan perempuan itu bisa berpasangan siapapun, asal jangan ginting dengan ginting. Itu dia. Jadi kalau dia pakai seperti ini, ya, berarti dia masih seorang gadis sebelah kiri loh ya, dan dia siap untuk berkomunikasi dengan siapapun, terbuka dan menawarkan, ayo siapa yang mau melakukan pendekatan sama dia. Perhatikanlah kainku ini abang, sangat menarik hatiku bukan? Perhatikanlah diriku, perhatikanlah cara landekku, semuanya sangat menarik bukan? Itu kalau di sebelah dalam itu di sini, luar itu di sini. Kalau begini apa artinya? Dia memakai tapi dibalik seperti ini. Nah, dibalik seperti ini dia pakai sebelah kiri. Kedudukannya sebelah kiri menandakan dia masih seorang gadis. Dan kalau garisnya di luar, artinya saya sudah tidak sembarangan lagi berbicara dengan siapapun. Karena saya sudah punya pacar, sudah punya
tunangan, sudah punya seseorang yang mengikat hati saya. Memang kami nggak ipasu-pasu, kami belum dipestakan, tetapi kami sudah singenan. Itu dia, ya, itu dia. Jadi ini pertanda di dalam kelemah lembutan wanita karo itu ada sebuah prinsip yang sangat tegas. Luar biasa, bukan? Luar biasa, dan itu semua kreasi oleh nenek moyang kita. Jadi, saya adalah seseorang yang sangat percaya nenek moyang orang Karo itu adalah orang-orang cerdas. Berpikir jangka panjang, tidak jangka pendek. Mengutamakan relationship jangka panjang, mengutamakan sustainability. Itu nenek moyang kita orang Karo ini, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada di antara kami yang masih malu-malu itu memakai marga, memakai berundu, sehingga kamu nggak jelas orang Karo atau orang apa, pikir ulang ya, pikir ulang. Nah, belum lagi seperti saya sempat singgung bahwa Karo itu punya aksara. Karo itu punya aksara. Ya, sehingga apa? Ya, dan menurut Uli Kozok, ya seorang ahli antropologi di Indonesia, tetapi dia itu keturunan dari Jerman, ya, dan sekarang tinggal di Hawaii. Maka dia berkata seluruh aksara yang ada di Sumatera Utara itu paling tua itulah aksara Karo. Lah, ngeri kali aksara Karo. Nah, ini bukti-bukti kecerdasan. Saya tidak membahas itu saat ini, teman-teman sekalian, tapi saya hanya membahas mengenai kuis Karo ini. Nah, itu kalau sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, apa artinya sebelah kanan? Seperti saya katakan tadi, kalau dia memakai wisnipe sebelah kanan saat dia menghadiri sebuah pesta, saat dia ikut menarik misalnya, itu berarti yang sebelah kanan itu adalah seorang wanita yang sudah matang, yang sudah dewasa, dan sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Itu sebelah kanan. Jadi boleh dilihat dari sisi, ya kalau kamu seorang pemuda ting-ting, ya berusia 20-an tahun. Nah, berarti kalau dia memakai sebelah kanan, sekalipun penampakannya itu kelihatan sangat muda, ya sangat muda, ada kemungkinan dia usianya sudah lebih senior dari kamu, satu. Yang kedua, dia pasti sudah pernah berkeluarga. Saya katakan di sini pernah, karena tidak semua wanita berkeluarga, wanita yang sudah dewasa, memakai sebelah kanan dan garisnya tertutupnya ini di sebelah luar. Bagaimana kalau dia di sebelah kanan, ya pakai sebelah kanan, wanita dewasa, tetapi tertek dibalik, ya garis putihnya sebelah dalam. Garis putihnya sebelah dalam. Ini pertanda apa? Ini good news. Dia memang wanita sudah dewasa, dia memang sudah pernah berkeluarga, tapi saat ini dia sudah tinggal sendiri, sehingga dia siap berbicara dengan laki-laki yang berminat kepada dia. Kalau sekarang ini kan banyak di TikTok ini mengatakan saya ini, saya siap perkenalan, kata wanita-wanita itu kan. Orang Karo udah jauh lebih cerdas, lebih elegan, lebih melembut, dan lebih profesional. Nggak usah ngomongin verbal. Tapi dengan tanda seperti ini sebelah kanan, berarti dia itu adalah wanita dewasa, tetapi dia siap. Dia siap, apa namanya? Dia siap untuk berbicara lagi dengan laki-laki yang lain. Jadi di balik keindahan kuis Karo ini, teman-teman sekalian, indah satu sisi, tapi kalau kamu perhatikan, ini motif-motifnya dibuat lembut, menandakan kelembutan. Wanita Karo itu adalah wanita yang paling lembut, tapi berprinsip, ula agati,
di agatindu kalak diburu kalak karo wanita karo bacika ia ngeri nasangkan kerina nasi dewan nape. Nah, ketika kita berbicara misalnya dengan kerajaan Aru, raja kerajaan Aru yang terakhir itu adalah wanita. Saya mendapat info ini dari orang tua saya, mama saya, Barata Brahmana, yang sangat serius menekuni. Bahkan dia tahu namanya siapa. Ya, Putri Hijau yang dijuluki Putri Hijau itu. Ratu Seh Ngenana Beru Sembiring Milana. Bayangkan, pernah lo wanita karo itu jadi raja, jadi ratu. Jadi kalau sekarang banyak wanita-wanita karo itu yang mempunyai prestasi yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini, itu memang ya gimana ya, DNA-nya memang begitu. Jadi khusus Raman Kamgrina, siku hamati, siku kelengi, siku hormati wanita karo. Dimanapun kamu berada, perhatikan Wisnipes ini, pakai Wisnipes ini, renungkan filosofi di balik Wisnipes ini, jangan hanya kamu pakai. Dan ini gambaran bahwa DNA wanita orang karo itu adalah DNA yang cantik, DNA yang menarik, DNA yang lemah lembut, dan DNA yang punya kinihagan, mahaga. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu ada deklarasi perempuan mahaga, ya, atau wanita karo mahaga, perempuan karo mahaga, itu memang hanya mengembalikan wanita karo itu ke jati diri yang sebenarnya, memang mahaga. Semakin lembut wanita karo itu, semakin diam dia, itu semakin mahaga. Tidak berarti wanita kinihagan orang karo itu semakin banyak bicara, itu tidak. Karena simbolnya adalah ini. Makanya kita perhatikan pada saat di pesta misalnya, pada saat rugu misalnya, wanita karo itu tidak bicara kecuali diminta, kecuali disuruh. Ini dia. Dan leadership wanita karo itu terlihat saat ini. Coba kami hitung berapa orang guru besar, profesor wanita karo saat ini. Salah satu itu buah dari menghayati prinsip Wisnipes yang cantik, menarik, lemah lembut, punya prinsip. Saya juga mengajarkan seperti itu kepada putri sulung saya, seorang wanita. Kamu lemah lembut, tapi kamu harus lebih cerdas, anakku. Dan jangan takut menghadapi apapun, hanya harus tahu proporsimu. Biarkan yang laki-laki itu dulu berbicara. Kecuali kau diminta berbicara dari situ. Di situ kau tunjukkan, presentasikan sehebat-hebatnya siapa dirimu. Tapi tetap lemah lembut. Ningkuman beruginti munte anak kami sintua.